Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan bahwa ibadah yang diimbangi dengan perbuatan tercela bisa menjadikan seseorang masuk neraka. Kalau ada orang yang rajin sholat tetapi masih bermasalah dengan tetangganya, maka ada yang salah dengan sholatnya itu, tutur Ustadz Adi Hidayat. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu ialah yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, zakat, akan tetapi di dunia ia telah mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain tidak haknya, menumpahkan darah yang lain, memukul orang lain. Maka kebaikannya diambil dan diberikan kepada korban-korbannya, sampai jika kebaikannya habis dan tanggungannya belum selesai, kesalahan dosa yang ada pada orang-orang tersebut diambil dan ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilempar ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang yang sholat tapi rajin mencela orang lain, maka ditransfer pahala sholatnya itu kepada orang yang dia cela. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Jika orang sholatnya benar, kata Ustadz Adi, maka ada 5 hal yang dia dapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doanya cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupannya, dan baik dalam perilakunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ankabut 45, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Ciri orang yang akan bangkrut di akhirat nanti ditandai bahwa orang itu soleh secara ritual individual, yakni orang tersebut rajin sholat, tertib puasa, dan rutin membayar zakat. Namun disayangkan ia tidak soleh secara sosial, ditandai dengan banyaknya kesalahan yang ia perbuat terhadap sesama dengan suka mencaci maki, memfitnah, makan harta secara tidak sah, menumpahkan darah orang yang dilindungi, serta suka melakukan tindakan kekerasan, semisal memukul dan sejenisnya. Hal ini juga sebagai peringatan orang yang hanya mementingkan kesolihan ritual dan tidak soleh secara sosial. Bisa juga sebagai peringatan bagi orang yang ibadah vertikalnya tertib, namun tidak memiliki efek manfaat kepada sesama, dikarenakan di akhirat dinar dan dirham sudah tidak laku dan diberlakukan lagi. Maka amal solehlah sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain akan diambil buat membayar atau menebus kesalahannya. Jika mencukupi tentu tidak terlalu bermasalah. Namun jika belum mencukupi, padahal amal solehnya telah habis, sementara tuntutan orang yang dirugikan belum selesai, maka dosa orang yang dirugikan tadi diambil untuk dibebankan pada orang yang berbuat salah tadi. Orang bangkrut di hari akhir memiliki banyak amal kebaikannya, namun sayangnya kesalahan pada sesama lebih besar nilainya dari pahala yang berhasil ia kumpulkan. Nasib akhirnya bisa ditebak, karena amal kebaikannya habis dan saldo dosanya bertambah, maka tempatnya akhirnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, agar kita selamat dari kebangkrutan akhirat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, selalu waspada agar jangan sampai kebanyakan melakukan kesalahan dan dosa pada sesama, baik berupa ucapan, sikap maupun perbuatan. Ketiga, selesaikanlah di dunia jika kita memiliki kesalahan pada sesama dengan jalan menyelesaikan dan meminta maaf kesalahan itu, serta kalau perlu gantilah kerugian itu agar mendapat pengampunan dan kerelaan orang yang kita rugikan. Keempat,
Usahakan bahwa timbangan amal kebaikan kita tetap lebih banyak atau berat dibanding timbangan dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap manusia. Lakukan secara benar. Pada dasarnya, orang yang telah beramal soleh tidak akan menjadi orang yang bangkrut bila ia melakukannya secara benar, karena amal soleh yang dilakukan secara benar bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Orang yang sholat secara benar tentu ia akan selalu berupaya untuk tidak berbuat dosa kepada orang lain. Bukankah sholat sebenarnya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Al-Ankabut ayat 45. Sebaliknya, orang yang tidak benar sholatnya, yaitu mereka yang lalai tentang makna sholat, mereka akan tetap tergolong sebagai orang yang celah. Al-Ma'un ayat 4-5. Karena orang seperti itu setelah sholat pun tetap suka berbuat dosa, misalnya menyakiti atau membuat susah orang lain. Puasa yang dilakukan dengan benar akan menjadikan yang bersangkutan sebagai yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu mereka yang selalu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, antara lain tidak menyakiti atau menyusahkan orang lain. Sebaliknya, puasa yang tak benar, misalnya yang hanya mampu menahan perut dan farajnya, tidak akan berhasil mengendalikan diri dari perbuatan dosa, terutama kepada manusia. Begitu juga dengan zakat dan sedekah. Zakat atau sedekah yang dikeluarkan secara benar bisa menyucikan dan membersihkan jiwa yang bersangkutan. Surah At-Taubah 103. Benar, yang dimaksud adalah sedekah atau zakat dikeluarkan dengan ikhlas tanpa ada unsur pamer serta tanpa menyakiti perasaan si penerima. Surat Al-Baqarah ayat 266. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.